Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beribu-ribu bahkan jutaan nikmat, sampai jutaan pun kita tidak akan bisa menghitungnya. Hingga akhirnya pada kesempatan ini, bulan ini kita Allah sampaikan di bulan Ramadan untuk menikmati hidangan Ramadan. Yang kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga kita umatnya yang senantiasa menantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya dengan waktu yang sedikit ini akan menyampaikan materi tentang menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya awali materi ini dengan sebuah kisah dari Abu Hurairah. Ya, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Hurairah ketika itu beriktikaf di Masjid Nabawi tepatnya. Dengan sepengetahuan beliau melihat seorang yang duduk di pojok masjid itu dengan wajah yang sedang ada masalah. Seketika itu Abu Hurairah menghampiri dan menanyakan orang tersebut, ada apa gerangan dengan orang tersebut. Setelah orang tersebut disapa, kemudian ditanya, orang tersebut menceritakan masalah yang sedang menimpanya. Kemudian Abu Hurairah menawarkan bantuan. Wahai saudara, maukah engkau aku penuhi kebutuhanmu? Tampak di wajah orang tersebut terkejut dengan tawaran yang diberikan oleh Abu Hurairah. Sungguhkah begitu? Iya, sahut Abu Hurairah. Sesungguhnya aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya kelak lebih baik. Nah, tepatnya begini. Sungguh jawab Abu Hurairah, ya sesungguhnya itu aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. Sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Dari kisah Abu Hurairah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita sebagai muslim, kita sebagai umat Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak hanya manfaat itu untuk kita sendiri, tapi bahwa kita berada di lingkungan terdekat kita, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, keberadaan kita bermanfaat bagi mereka. Ya, salah satunya sudah dicontohkan oleh Abu Hurairah. Kemudian dengan kita memberikan manfaat, atau kata lain lah, kita memberikan kebaikan dengan ringan tangan. Kalau bahasa Jawanya itu entengan, dalam artian positif. Ketika ada tetangga minta tolong hal apapun, kita dengan sigap atau dengan segera memberikan pertolongan. Dalam kata lain itu manfaat adalah pertolongan. Kebaikan seseorang salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Seperti yang baru saya sampaikan, bagi orang lain. Nah, orang lain ini bisa kita
definisikan orang lain ini adalah tetangga kita terdekat, ya. Kalau kita di rumah bertetangga, tentunya banyak sekali tetangga kanan kiri ataupun orang lain yang mungkin bisa jadi kita tidak kenal tapi membutuhkan pertolongan kita, ya. Kemudian sabda Rasulullah dalam hadis yang populer, ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, hadis riwayat Ahmad Tobroni, ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, bahwasanya siapapun muslim dimanapun ia berada tentunya berharap atau dia bermanfaat. Nah, ia memiliki tujuan bahwa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi dia untuk memenuhi, memberikan ataupun memberikan manfaat untuk orang lain. Seorang muslim bukan hanya yang penting saya sudah tercukupi. Kita tidak bisa seperti itu. Ternyata kita saudara-saudara kita, baik itu yang muslim maupun non-muslim, ternyata ada orang-orang yang masih perlu membutuhkan bantuan atau memerlukan manfaat keberadaan kita, ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7 bahwa jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, itu janji Allah sudah pasti. Kalau Allah berjanji bahwa kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, atau kemanfaatan kita yang berikan kepada orang lain, Allah pasti janjikan balasan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadisnya bersabda, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya, ya. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya, ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, ya. Keperluan kita apa? Kita tidak tahu, ya. Yang jelas kalaupun kedepannya bisa jadi kita merencanakan A, B, C, tapi keperluan yang tidak terduga kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Makanya kita sebagai muslim, kebermanfaat kita salah satunya adalah membantu tetangga, saudara maupun orang yang membutuhkan. Nah, tentunya dengan kebermanfaat itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Apa yang perlu diperhatikan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, ya. Ya, yang pertama adalah dengan ilmu, ya. Ya. Kebermanfaatan kita bisa kita lakukan dengan ilmu, ya. Dengan ilmu gimana maksudnya? Ya, salah satunya kalaulah kita misalkan anak-anak seusia sekolah dasar, tentunya dia lagi belajar apa di sekolahnya, kelas 1, 2, atau 3, bahkan 4, 5, 6. Bisa jadi ada temannya yang kesulitan pelajaran matematika dan sebagainya. Dia bisa memberikan solusi atau penjelasan. Kemudian SMP, SMA tentunya beda lagi. Dan orang-orang dewasa dengan disiplin ilmu masing-masing, baik dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan manfaat sesuai dengan disiplin ilmunya. Yang kedua adalah dengan harta. Nah, kalau harta ini sudah semakin banyak, ya Bapak Ibu atau anak-anak sekalian, bahwa bisa dengan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, atau infak sedekah. Ya, kalaulah di Amal Mulia, di Yayasan Amal Mulia Insani, setiap bulan Ramadan senantiasa rutin dilakukan pengumpulan sembako. Nah, inilah salah satunya kebermanfaat ayah bunda kita semuanya untuk membantu sanak saudara di sekitar Yayasan Amal Mulia Insani. Yang ketiga adalah dengan tutur kata, ya, dengan tutur kata yang baik senantiasa kita jaga, atau adab kita terhadap orang lain, senantiasa dengan tutur kata yang baik, lemah lembut.
Kemudian yang keempat adalah dengan sikap kita. Sikap dan tutur kata ini adalah saling beriringan ya. Kalaulah sikap baik, tutur kata baik tapi sikapnya tidak baik, nah itu juga kurang bagus. Makanya diiringi tutur kata dan sikap yang baik. Dan yang terakhir adalah Allah sudah menjadikan atau memfirmankan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, ia akan mendapatkan balasannya ya. Mungkin itu saja sedikit apa yang saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf atas tutur kata yang kurang pas atau kurang baik. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.